Mari kita coba ingat kembali pagi ini. Saat mata kalian pertama kali terbuka dan kesadaran perlahan pulih, kemana tangan kalian bergerak? Apakah ia menyambut pagi atau refleks meraba sisi bantal untuk mencari ponsel? Seringkali kalian merasa ada beban berat di kepala. Kalian menyederhanakannya sebagai lelah biasa atau mengira tubuh ini hanya kurang tidur. Namun dalam heningnya medis, kondisi ini punya nama lain yang lebih meresahkan, yaitu brain fog. Di mana lensa batin kalian tak lagi mampu menangkap fokus dengan jernih, bukan karena mata batin rabun, tapi karena ruang di kepala kalian sudah terlalu penuh sesak dan berkabut. Ia lelah karena terus-menerus disuapi kilatan cahaya dan dopamin murah tanpa henti. Kalian mungkin merasa masih memegang kendali, tapi sadarkah? Rentang fokus kalian kini kian memudar, bahkan lebih singkat dari nyala korek api yang tertiup angin. Faktanya, kalian ingin menonton video ini sampai habis untuk mencari solusi. Tapi otak kalian yang sudah berkabut itu mungkin akan memaksa kalian untuk scrolling ke bawah dan mencari video lain hanya dalam 10 detik ke depan. Selamat datang di Logika Abu-Abu. Mari kita bedah bagaimana tepatnya kita sedang berubah menjadi zombie yang merasa pintar. Tapi pertanyaannya, dari mana datangnya kabut tebal yang menyelimuti pikiran ini? Jawabannya bukan karena udara yang kotor, melainkan dari apa yang kalian konsumsi lewat mata setiap harinya. Sebelum kalian menyalahkan diri sendiri, mari bernapas sejenak. Wajar jika kalian berlari ke layar kecil ini. Tahun 2026 adalah tahun yang riuh. Bisingnya tuntutan hidup seringkali membuat kalian ingin sembunyi. Kalian mencari tempat berteduh yang tidak menuntut untuk berpikir keras. Masalahnya, kalian mengira sedang berteduh, padahal tanpa sadar, kalian sedang menenggak racun yang terbungkus gula. Dan racun itu memiliki bentuk yang spesifik, yaitu potongan-potongan video pendek yang tak berujung. Entah itu yang kalian temui di TikTok atau guliran tanpa henti di YouTube Shorts. Format inilah yang menjadi arsitek di balik keretakan fokus kalian. Bayangkan ini sebagai sebuah perjalanan kilat yang brutal. Dalam format durasi detik ini, batin kalian dipaksa berpindah ratusan kali dalam satu waktu. 1 detik kalian tertawa melihat komedi. Detik berikutnya, kalian dibuat cemas oleh berita politik, lalu tiba-tiba disuguhi duka bencana alam. Tak ada wadah di alam semesta ini yang cukup kuat menampung perpindahan musim seemosional itu dalam hitungan menit. Akibatnya, wadah tersebut retak dan membuat pikiran kalian meletup-letup. Kalian kehilangan kemampuan untuk menyelami sesuatu yang panjang dan dalam karena kalian telah melatih otak tersebut untuk hanya mampu bertahan selama 60 detik. Dan ketika kebiasaan mengonsumsi konten pendek ini diulang ribuan kali, tubuh kalian tidak tinggal diam. Ia mulai merubah struktur dasarnya. Akibatnya, pikiran kalian akan terkesan pemalas jika digunakan untuk mencerna informasi yang panjang. Ini bukan soal watak, ini soal konsekuensi biologi. Hukum alam pada otak kalian sederhana, yaitu apa yang tak kalian pakai akan perlahan mati. Seperti jalan setapak yang akan tertutup semak belukar jika tak pernah dilewati. Jika setiap hari kalian melatih fokus hanya untuk video durasi 15 detik, maka kemampuan kalian untuk berpikir dalam dan panjang akan perlahan memudar. Kalian sedang memberi makan batin kalian dengan gula-gula visual, tapi membiarkannya kelaparan akan makna yang bergizi. Kalian mungkin kenyang informasi, tapi busung lapar akan kebijaksanaan. Karena pada faktanya, secara fisik bagian otak kalian yang bertugas mengambil keputusan bijak perlahan menyusut. Kalian kembali menjadi impulsif, menginginkan segalanya sekarang juga, tanpa jeda, dan ingin semuanya serba instan.
Namun, tahukah kalian bahwa kerusakan biologis ini bukanlah sebuah ketidaksengajaan? Ada arsitek di balik layar yang memang menginginkan ini terjadi pada kalian. Kini mari kita merenung sejenak dan menatap cermin realitas ini lebih dalam. Tanyakan pada hati kecil kalian di tengah pesta visual yang riuh ini. Apakah kalian benar-benar duduk sebagai penikmat? Atau jangan-jangan justru kalianlah yang sedang dinikmati? Sebab sadarilah posisi kalian yang sebenarnya. Di ekosistem raksasa ini, kalian tidak pernah diundang sebagai tamu, melainkan kalian hadir di sana sebagai hidangan utama. Dan jangan salah sangka dulu, yang mereka perjualbelikan di pasar gelap algoritma ini bukanlah sekadar data pribadi. Itu terlalu sederhana dan terlalu murah. Komoditas sesungguhnya yang sedang mereka incar adalah potongan-potongan nyawa kalian yang bernama waktu. Detik demi detik atensi yang kalian berikan diambil perlahan dan dikemas rapi, lalu dijual kepada penawar tertinggi. Tanpa sadar, kalian sedang menukar hidup yang tak akan kembali dengan hiburan yang akan segera kalian lupakan. Pertanyaannya, mengapa kita begitu rela menyerahkannya? Mengapa rasanya begitu sulit untuk sekadar berhenti dan menaruh alat itu? Jawabannya terletak pada satu desain licik yang tak kasat mata. Sadarkah kalian, ponsel di genggaman itu kini tak ubahnya sebuah mesin slot kasino. Setiap gerakan jempol kalian ke atas sesungguhnya adalah sebuah taruhan judi. Kalian sedang menarik tuas, mempertaruhkan sisa waktu kalian demi mengejar sebuah ketidakpastian. Apa yang akan muncul selanjutnya? Apakah hiburan yang memukau? Atau hanya kekecewaan? Sensasi menunggu jackpot visual inilah yang diam-diam mengikat leher kalian. Ia membuat kalian terus-menerus memasang taruhan, menanti kemenangan semu yang tak kunjung tiba. Sementara sang bandar di seberang sana perlahan tapi pasti menghabiskan sisa hidup kalian. Kalian merasa alat ini mendekatkan yang jauh, tapi seringkali ia justru menciptakan jarak paling jauh dengan diri kalian sendiri. Mungkin kalian bisa melihat seluruh dunia lewat layar, tapi menjadi buta terhadap apa yang dirasakan oleh jiwa kalian sendiri. Lantas, jika kita sudah terjebak sedalam ini, apakah masih ada jalan untuk memutar balik dan menyembuhkan luka ini? Haruskah kalian membuang semuanya dan lari menjauh? Tentu saja tidak. Itu bukan jawaban yang bijak. Jawabannya adalah merebut kembali kemudi atas diri kalian sendiri. Dan percayalah, saya pun yang berbicara di sini masih sering tersesat. Ada malam-malam di mana niat untuk istirahat justru berakhir dengan hanyut dalam arus informasi hingga pagi buta. Saya tahu betapa derasnya arus ini. Tapi, mari kita coba berenang ke tepian bersama-sama. Saya punya satu undangan sederhana untuk kalian dan juga untuk saya sendiri. Setelah suara saya berakhir nanti, coba letakkan ponsel kalian. Jika nanti muncul rasa cemas, gelisah, atau tangan kalian merasa gemetar dan ingin meraihnya kembali, rasakan saja. Itu adalah tanda bahwa batin kalian sedang berusaha menyembuhkan diri dari ketergantungan. Teknologi adalah pelayan yang luar biasa, tapi ia adalah majikan yang dingin. Jangan biarkan ia menjadi nahkoda di dalam kepala kalian. Saya Logika Abu-Abu, tetaplah sadar dan sampai jumpa kembali.